Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku Ita Podcast. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga di bulan Ramadan ini energi kita tetap terjaga dan semangatnya nggak kendor ya. Ngomongin soal Ramadan, sadar nggak sih kalau misalnya waktu itu kayak rasanya cepet banget. Kayaknya baru kemarin ya kita sibuk nyari jadwal imsakiyah. Tahu-tahu nantinya bakal masuk ke minggu kedua bulan puasa. Atau saking cepatnya tiba-tiba masuk di lebaran aja. Kadang ada perasaan nyesek di dada sih. Pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasa, aduh aku tuh ngapain aja ya dari kemarin? Aku tuh ngapain aja sih selama Ramadan? Kok kayaknya cuma dapat lapar sama hausnya doang ya? Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol santai tentang gimana caranya memanfaatkan waktu selama Ramadan biar nggak sia-sia. Biar Ramadan tahun ini itu ada bekasnya. Ya, bekasnya pasti di hati dan di pikiran kita. Bukan kayak iklan yang di TV yang cuma lewat doang gitu loh. Nah, kan kita kayak rugi banget gitu kan. Pertama-tama, kita harus jujur dulu terhadap diri sendiri. Musuh kita selama bulan Ramadan itu bukan setan kan? Karena kan katanya setan lagi dikurung ya. Tapi justru itu mode hibernasi kita. Iya, kenapa? Karena mentang-mentang puasa, bawaannya tuh kepengen tidur terus dari subuh sampai maghrib dengan alasan tidurnya orang puasa itu ibadah. Padahal konsepnya nggak kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kita habiskan 18 jam buat tidur, terus tiba-tiba bangun cuman buat makan dan scroll TikTok, sayang banget nggak sih? Kayak rasanya tuh sia-sia banget ya. Padahal bulan Ramadan itu datangnya setiap satu tahun sekali. Kan bulan Ramadan setiap satu tahun sekali. Nah, coba deh kita tuh ubah mindsetnya. Anggap Ramadan ini adalah training camp. Kita cuma punya waktu 30 hari dalam setahun buat ngeriset ulang sistem di otak dan hati kita. Tips praktisnya yang pertama, aku ada beberapa tips sih. Ya, semoga nanti bisa kita ikutin ya. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah buat target yang masuk akal. Jangan ambisius banget di awal, tapi melempem di tengah-tengah. Misalnya, pengen hatam Al-Quran tuh 5 kali. Tapi biasanya cuman baca satu halaman tuh kerasnya udah ngantuk. Akhirnya kerasa berat banget, malah nggak dilakukan sama sekali. Menurut aku mending kecil tapi konsisten ya. Kalau biasanya jarang baca Al-Quran, targetin aja deh satu hari itu satu juz. Atau kalau misalnya berat ya satu lembar aja setiap habis sholat fardu. Yang penting ada interaksi sama kitab suci kita. Tips yang kedua adalah kurangin kebisingan. Iya, di bulan Ramadan ini coba kita kurang-kurangin gosip, kurang-kurangin nonton sesuatu hal yang nggak perlu. Atau misalnya komentar-komentar yang biasanya kita nulis komentar nggak enak di sosial media tuh kurang-kurangin gitu loh. Energi kita terbatas karena lagi puasa. Jadi sayang banget kalau misalnya dipakai buat hal-hal yang bikin hati tuh makin keruh. Coba ganti playlist musik atau podcast receh kita dengan sesuatu yang sifatnya self improvement atau kajian yang ringan tapi ngena. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian masih tetap dengerin musik, kalau menurut aku ya, kalau misalnya masih tetap dengerin musik ataupun podcast-podcast receh ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalnya hari biasa-biasanya itu ya dalam suatu hari bisa nyampe 5 jam kayak gitu ya. Ya udah kita batasi di bulan Ramadan ini cuma 1 jam aja. Niatkan untuk belajar gitu loh. Misalnya kalian suka K-pop atau Korea kayak gitu kan. Ya latihan aja dengerin lagu mereka buat listening, buat menambah kayak kosakata, kemudian pelafalan kayak gitu loh. Itu kan lebih bermanfaat ya, lebih ngena gitu loh. Terus poin ketiga adalah sedekah yang ugal-ugalan. Gak harus jadi miliarder dulu teman-teman buat bisa sedekah. Sedekah itu nggak melulu soal nominal kok, tapi soal niat dan kebermanfaatan. Bisa sesederhana beliin takjil buat penjaga parkir di depan minimarket, atau kasih makanan lebih buat tetangga, atau apapun lah yang bersifat itu ringan gitu loh, nggak harus kita bagi-bagi satu karung beras kepada seluruh RT gitu, nggak perlu kayak gitu banget gitu loh. Nah terus gimana soal produktivitas kerja atau sekolah nih? Banyak yang nanya, gimana biar nggak lemes? Kuncinya teman-teman ada di pola makan saat sahur dan manajemen waktu setelah subuh. Waktu setelah subuh itu adalah waktu yang paling berkah. Jangan langsung tidur lagi kalau bisa ya. Ya emang emang harusnya jangan gitu loh. Harusnya jangan tidur lagi setelah subuh.
Pakai 1 atau 2 jam itu buat ngerjain tugas yang paling berat atau paling butuh konsentrasi. Nah, justru di situ tuh otak kita biasanya lagi seger-segernya meskipun perutnya kosong. Terus satu lagi hal yang paling sering kita lupain di bulan Ramadan ini adalah Ramadan bukanlah tempat untuk pamer ibadah. Kadang kita terjebak pengen kelihatan paling serius atau paling religius di sosmed selama Ramadan. Update foto lagi tadarus, update lagi di masjid. Tapi sebenarnya hal ini tuh nggak salah ya kalau misalnya niatnya itu benar gitu loh. Niatnya kepengen memberikan motivasi kepada orang lain. Yang tahu niat kita masing-masing adalah ya diri kita sendiri kan. Coba tanyakan kepada hati kalian, apakah ketika kalian melakukan sesuatu kayak gini, itu tuh ria atau emang kepengen berbagi sama orang? Nah, itu perlu kalian jawab. Terus teman-teman, coba kita bayangin kalau misalnya ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita nggak pernah tahu kan umur kita sampai kapan. Kalau kita tahu ini kesempatan terakhir, pasti kita nggak akan mau melewatkan 1 detik pun buat hal yang sia-sia. Kita bakal bener-bener jaga lisan, jaga mata, dan maksimalkan semua amal baik kita. Jadi sebelum terlambat, ayo mulai hari ini, detik ini kita perbaiki niat lagi. Kalau kemarin-kemarin masih banyak rebahan yang gak jelas, ayo kita bangun, kita gerak gitu loh. Misalnya kemarin-kemarin masih sering marah-marah karena lapar, coba lebih sabar lagi. Ingat ya teman-teman, keberhasilan Ramadan itu tuh bukan dilihat dari seberapa mewah baju lebaran kita nanti, tapi seberapa rindu kita sama Ramadan saat bulan ini pergi. Dan seberapa baik perubahan sifat kita setelah ini selesai. Jangan biarkan Ramadan kalian itu berlalu lalang cuman rutinitas lapar dan haus yang gak berbekas. Itu tuh rasanya kayak, ya Allah sayang banget kalau misalnya kita gunakan waktu yang sesingkat ini cuma 30 hari selama setahun. Maksudnya 30 hari per tahun gitu ya. Itu rasanya sayang banget kalau misalnya kita digunakan dengan hal-hal yang sia-sia. Jadi belum terlambat teman-teman, masih ada sisa waktu, masih panjang insya Allah. Niatkan mulai sekarang, ayo kita bangun habit terbaik selama Ramadan. Dan mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku sampaikan dan khususnya aku juga bisa mengambil pelajaran atau mempraktekkan dari apa yang aku sampaikan. Cuma suara biasa tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.